Oke, melihat dari kumpulan ini kita akan bahas tentang apa? Ya, kita akan bahas di elemen kedua dari visual identity atau identitas visual, yakni logo. Jadi selain nama tadi sudah kita pelajari bahwa harus unik, menarik, mudah diingat, harus berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah, lalu bagaimana dengan logo? Sebelumnya, kalau brand itu diibaratkan sebagai ini stickman atau sesosok manusia, maka wajah dari manusia itu ada logo. Artinya yang pertama kali dilihat, yang pertama kali terlihat adalah di wajah seseorang, atau kita sebut dengan logo jika kita bicara tentang institusi, lembaga, atau sekolah. Mengapa dari wajah? Karena dari wajah ini menjadi kesan pertama yang ditangkap. Lalu yang kedua, wajah ini adalah wajah yang paling mudah diingat daripada nama, karena kita sering lebih mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang. Lalu yang ketiga, dari wajah ini kita bisa tahu baik atau buruknya perangainya, meskipun masih dalam bentuk asumsi. Nah, seperti halnya logo, karena dia diibaratkan wajah, maka logo kita yang pertama harus bisa menjadi kesan pertama yang menyenangkan. Lalu yang kedua, mudah diingat. Dan yang ketiga, logo harus kita perhatikan karena bisa mencerminkan baik atau tidak, profesional atau tidak lembaga atau sekolah, bisa dilihat dari logonya. Contohnya, ada dua kelompok kumpulan logo. Yang pertama kelompok A, lalu kelompok B. Nah, jika teman-teman melihat ini, lebih suka yang mana? Lebih enak dilihat yang mana? Atau lebih berkesan yang mana? A atau B? Nah, hampir dipastikan 80% orang saat saya menanyai mereka, saat peserta pelatihan ditanya lebih suka A atau B, 80% mengatakan lebih suka yang B. Nah, ini contoh yang lainnya. Seperti ini juga. Ini juga contoh logo sekolah. Nah, kalau dilihat dari contoh-contoh tadi, kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Apa yang harus diperhatikan dalam logo kita atau logo sekolah? Yang pertama, kita harus memastikan logo kita sesuai mencerminkan visi dari sekolah dan masih berhubungan dengan ikon pendidikan. Karena kita tidak mungkin membuat logo, menciptakan logo, mempublikasikan logo yang sama sekali tidak berhubungan dengan visi atau bahkan bertolak belakang dengan ikon pendidikan. Lalu yang kedua yang harus kita perhatikan itu simple, unik, dan menarik. Kalau saya rangkum dalam bentuk SUM atau SUM, jadi logo itu harus SUM, simple, unik, dan menarik. Dan yang ketiga, kita harus memastikan di logo yang kita buat atau logo sekolah kita harus punya warna yang berkesan. Nah, kalau kita lihat contohnya ini punya karakter warna yang mendominasi, warna yang berkesan. Karena warna nanti akan kita bahas di sesi berikutnya, punya dampak tersendiri, punya dampak psikologis terhadap orang yang melihat warna, apalagi masuk di logo. Seperti halnya wajah yang pertama kali menunjukkan kita profesional atau tidak bisa dilihat dari logo sekolah kita. Dan yang terakhir, kita pastikan logo yang kita punya, logo di sekolah itu mudah dan murah diaplikasikan. Artinya saat penyusunan pembuatan produk desain berupa logo, maka ada aspek ekonomi yang harus diperhatikan dalam membuatnya. Maksudnya begini, logo ini nanti tentu tidak akan kita pasang hanya di papan sekolah. Tentu kita akan memasangnya di berbagai produk atau jenis kemasan yang memungkinkan untuk diberikan logo. Di rapot contohnya, di kalender, di buku paket, di seragam, dan sebagainya. Bayangkan kalau logo yang kita buat itu terlalu banyak warna dan terlalu rumit, sehingga nanti kalau dicetak dalam atau ditempelkan di beberapa produk
itu menjadi lebih mahal karena terlalu banyak warna yang dilibatkan, terlalu sulit jenisnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh dari beberapa logo perusahaan besar yang simple sekali tapi harganya mahal. Yes, demikian bagian dari logo.